Arab Saudi saat ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz. Ia naik tahta pada tahun 2015 menggantikan kakak tirinya almarhum Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Raja Salman merupakan raja ketujuh dalam dinasti Saud sejak berdirinya negara Arab Saudi pada tahun 1932. Saat itu, seluruh kawasan semenanjung Arabia bersatu setelah dinasti Rashid yang berkuasa di Najd dan dinasti Bani Hashim yang berkuasa di Hijaz berhasil ditaklukkan oleh Bani Saud. Raja pertama yang memimpin negara Saudi modern adalah Raja Abdul Aziz. Ia berkuasa dari tahun 1932 hingga 1953. Untuk seterusnya, kekuasaan diteruskan kepada anak-anaknya hingga sekarang. Sebuah prosesi pergantian kekuasaan yang cukup unik untuk sebuah negara yang menerapkan sistem monarki absolut. Biasanya, kekuasaan dalam sebuah negara monarki beralih dari seorang ayah kepada anaknya secara vertikal, tetapi Arab Saudi menggilir kekuasaan kepada sesama saudara secara horizontal. Meski kemungkinan besar, Raja Salman adalah orang pertama yang akan memutus sistem ini setelah mengangkat anaknya Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota. Dahulu Raja Abdul Aziz memiliki sangat banyak anak, dari total 16 orang istri. Bahkan, jika menghitung seluruh gundik dan selirnya, dirumorkan bahwa jumlahnya bisa lebih dari 100 orang. Untuk menyesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku di Saudi, Abdul Aziz hanya memiliki 4 orang istri dalam waktu yang sama. Ia akan menceraikan istri yang lama setiap mendapatkan istri yang baru. Jumlah semua anak-anak Abdul Aziz bahkan tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang memperkirakan jumlahnya antara 50 hingga 200 orang. Di bagian akhir hidupnya, Raja Abdul Aziz mulai mengkhawatirkan siapa yang akan dipilih sebagai pengganti dirinya dari puluhan anaknya dari banyak ibu yang berbeda. Pada mulanya, ia memilih Pangeran Tolal bin Abdul Aziz, salah satu anaknya yang paling muda. Pangeran Tolal dipilih karena ibunya tidak berasal dari cabang keturunan Saudi atau klan bangsawan Arab lainnya, sehingga ia dinilai tidak akan terkontaminasi oleh persaingan antar klan seperti saudara-saudaranya yang lain. Pemilihan Pangeran Tolal sebagai penerus tahta mulai menimbulkan keretakan di tubuh kerajaan. Raja Abdul Aziz sebisa mungkin mencoba agar sepeninggalnya, perpecahan dalam keluarga tidak akan meruntuhkan negara Saudi modern, seperti kehancuran yang dialami oleh negara Saudi kedua sebelumnya. Raja Abdul Aziz akhirnya mengganti posisi putra mahkota kepada dua anaknya yang paling tua, yaitu Pangeran Saud dan Pangeran Faisal. Raja Abdul Aziz tutup usia pada 9 November 1953. Ia langsung digantikan oleh anaknya Raja Saud bin Abdul Aziz yang telah ditetapkan sebagai putra mahkota. Tidak lama kemudian, Raja Saud terlibat intrik dengan adik tirinya Pangeran Faisal bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan telah ditunjuk sebagai putra mahkota selanjutnya. Raja Saud memiliki tujuan sendiri untuk mendepak Pangeran Faisal dari posisi putra mahkota dan menggantinya dengan salah seorang anaknya sendiri. Raja Saud juga menempatkan anaknya dalam posisi-posisi penting kerajaan. Tindakan Raja Saud ini langsung mendapat perlawanan dari Pangeran Faisal. Pangeran Faisal mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya yang lain, yaitu Pangeran Fahd, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Salman, yang juga tidak ingin tahta kerajaan jatuh kepada anak-anak Raja Saud. Karena jika demikian, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menjadi raja. Faksi Pangeran Faisal dan beberapa pangeran yang lain akhirnya dapat memaksa Raja Saud untuk mundur pada tahun 1964, dan otomatis Raja Faisal naik tahta menjadi pemimpin negara Saudi yang ketiga. Raja Faisal merupakan putra ketiga dari Raja Abdul Aziz. Ketika negara Saudi merdeka, ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dan dianggap berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Raja Faisal memilih Pangeran Khalid bin Abdul Aziz, adik tirinya, sebagai putra mahkota. Padahal Pangeran Khalid justru dikenal sebagai orang yang kalem, lemah, dan tidak memiliki ambisi politis. Tujuannya jelas, agar tidak terjadi lagi persaingan sengit dalam perebutan tahta kerajaan. Hal ini juga sebagai bentuk balas budi kepada Pangeran Khalid yang telah membantunya melawan Raja Saud. Raja Faisal dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan seorang reformis pendidikan Arab. Ia juga secara resmi menghapus dan melarang perbudakan. Ia bahkan membeli semua budak yang ada di Saudi saat itu dengan uang pribadinya, lalu membebaskan mereka semua. 11 tahun kemudian, pada tahun 1975, Raja Faisal tewas ditembak oleh keponakannya sendiri dan digantikan oleh Raja Khalid. Namun Raja Khalid yang sakit-sakitan menyerahkan sepenuhnya urusan kerajaan kepada adiknya Pangeran Fahd yang juga telah ditunjuk sebagai putra mahkota. Raja Fahd sendiri baru ditunjuk secara resmi menjadi raja pada tahun 1982. Pada masa kekuasaannya, Arab Saudi memperoleh kemajuan pesat. Arab Saudi mulai menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat. Harga minyak yang melambung tinggi dan posisi Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar
mengantarkan negara Saudi pada kemakmuran. Saudi dapat membangun pertahanan militer yang kuat dan mengikat kontrak pembelian senjata dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pada masa kekuasaannya pula, pada tahun 1991, koalisi Saudi dan Amerika Serikat berhasil memukul mundur pasukan Irak yang menginvasi negara Kuwait. Pada tahun 1995, Raja Fahd terserang stroke. Sejak saat itu, secara de facto tugas administrasi negara dijalankan oleh Pangeran Abdullah yang telah ditetapkan sebagai putra mahkota sebelumnya. 10 tahun kemudian, pada tahun 2005, Raja Fahd meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Abdullah secara resmi. Raja Abdullah adalah putra ke-10 dari Raja Abdul Aziz. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Garda Nasional pada tahun 1962. Sepanjang dekade 70-an dan 80-an, karirnya naik menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ditasbihkan sebagai putra mahkota oleh Raja Fahd pada tahun 1982. Pada masa kekuasaannya, Raja Abdullah melakukan beberapa reformasi di Arab Saudi. Ia mengangkat 30 orang perempuan dalam posisi Dewan Penasehat Kerajaan. Ia juga menghabiskan 10 miliar dolar untuk pembangunan perguruan tinggi sains, memberikan beasiswa untuk pelajar Saudi yang ingin belajar di luar negeri, dan merombak kurikulum pendidikan dengan mengizinkan doktrin-doktrin non-Wahabi diajarkan di sekolah. Atas kebijakannya ini, Raja Abdullah mendapatkan banyak serangan dari ulama-ulama konservatif Wahabi di Arab Saudi. Pada tanggal 23 Januari 2015, Raja Abdullah meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya, Raja Salman, anak ke-25 dari Raja Abdul Aziz yang lahir pada tahun 1932. Raja Salman terpilih menjadi raja karena putra mahkota yang ditunjuk sebelumnya, yaitu Pangeran Naif bin Abdul Aziz, telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 2012. Sebelumnya, pada tahun 2014, Pangeran Mukrin bin Abdul Aziz sebenarnya telah ditunjuk sebagai putra mahkota. Artinya, ia akan menjadi pengganti Raja Salman selanjutnya. Namun 3 bulan setelah menjabat, Raja Salman mencopot posisi Pangeran Mukrin dan menggantinya dengan keponakannya, Pangeran Muhammad bin Naif. Tetapi pada tahun 2017, Raja Salman kembali mengganti putra mahkota dengan anaknya sendiri, Pangeran Muhammad bin Salman. Saat ini Raja Salman telah berusia 81 tahun, sedangkan putranya Muhammad bin Salman masih berusia 36 tahun. Nantinya jika Pangeran Muhammad bin Salman benar-benar menjadi Raja Saudi, maka ia berpotensi untuk menjadi Raja Saudi yang berkuasa paling lama dibandingkan para pendahulunya. Dan ini juga menjadi sejarah di mana untuk pertama kali tahta kerajaan Saudi diwariskan dari ayah kepada anak, sejak pergantian Raja Abdul Aziz pada tahun 1953.